Bagi saya, seni adalah hidup saya sendiri. Bahwa seorang aktor adalah imam bagi kebenaran. Gila, ini pertanyaan. Apakah aku menyesal memilih jalan teater? Ya, aku menyesal. Halo, saya Irwan Jamal. Kegiatan saya sehari-hari mengajar, tentu mengajar teater, juga mengajar di desain komunikasi visual. Dua itu kegiatan saya sehari-hari, dan selain itu saya juga berkarya membuat pertunjukan-pertunjukan teater sejak tahun 95 ya, sampai hari ini. Jadi kegiatan saya yang terutama adalah selain pertunjukan, membuat karya-karya teater, juga mengajar, dan satu lagi sekarang juga saya berkecimpung dalam dunia seni rupa yang tentu saja saya tidak pernah membeda-bedakan hal tersebut, karena bagi saya seni adalah sebuah penjelajahan yang tanpa batas. Menurut saya, hubungan antara keaktoran dengan sastra adalah hubungan yang erat mengenai satu materi dari bahan untuk sebuah ekspresi seorang aktor di atas panggung, dan satu materi yang kemudian mesti diwujudkan sebagai bentuk nyata di atas panggung. Jadi kalau seorang aktor melihat sastra drama terutama, jadi seorang aktor, dia harus kemudian menafsirkannya di atas panggung sebagai satu sastra pemanggungan. Jadi di sastra drama itu memiliki dua dimensi. Dimensi pertama sebagai sastra itu sendiri, dan dimensi kedua sebagai dimensi pemanggungannya. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam sastra atau di dalam naskah mesti diterjemahkan sebagai sebuah ujaran. Jadi kalau sastra itu sendiri adalah bahasa, huruf alfabet A, B sampai Z, tapi ketika di atas panggung dia akan menjelma menjadi ujaran-ujaran, ucapan-ucapan. Sebuah contoh ini ya, kalau kata aduh di dalam sastra ditulis hanya A, D, U, dan H, aduh saja. Tetapi seorang aktor kemudian harus menjelmakannya menjadi kata aduh. Seperti apa? Kadang-kadang dia harus menjelmakan kata aduh menjadi aduh, misalkan. Jadi huruf U-nya akhirnya menjadi banyak. Nah, ini yang saya maksud ujaran. Kata ujaran-ujaran seperti ini harus dipelajari oleh seorang aktor. Selain ujaran, naskah atau sastra di dalam drama itu mengandung juga petunjuk-petunjuk yang bisa menjadi bagian dari perjalanan eksplorasi seorang aktor. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan ilham penciptaan seorang aktor. Misalkan seseorang berjalan di malam hari, bulan terang, burung gagak terdengar, misalkan seperti itu. Imaji-imaji seperti ini seorang aktor harus kemudian bisa meyakini, bisa menerjemahkannya dalam perilaku, tingkah laku, perasaan, getaran-getaran jiwa, dan lain sebagainya. Maka kemudian nanti para penonton, orang-orang akan menemukan
sastra sebagai sebuah terjemahan baru yang dilakukan oleh seorang aktor menjadi terjemahan-terjemahan atau tafsir pemanggungan. Sastra drama atau sastra dan lain sebagainya ketika dibaca oleh seseorang, dia akan menjelma menjadi bahasa dan imaji-imaji yang diterjemahkan oleh si pembaca tersebut. Seorang aktor harus kemudian lebih lagi menjelaskan hal-hal tersebut di dalam sastra menjadi sesuatu yang imajinatif, menjadi sesuatu yang memiliki suasana, peristiwa, kata-kata, kalimat memiliki tekanan dinamik, tempo, irama, timing, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, sastra dan aktor adalah sahabat dekat yang saling menguatkan. Oke. Saya tidak pernah berpikir untuk berhenti di dunia drama, tidak pernah. Bagi saya, seni adalah hidup saya sendiri. Saya pernah bukan berhenti, pernah ada yang meminta untuk tidak ada dalam kegiatan drama, ya tentu dari keluarga ya. Wah, kesinilah, ada ini yang lebih menjanjikan, ada hal ini yang... Tapi kemudian saya mencoba itu, ya tentu saja saya merasa sakit badan, sakit kepala, sakit persoalan ya batin ya, perasaan-perasaan, karena saya percaya saya dilahirkan sebagai seorang seniman, telah diberi berkah oleh Tuhan untuk menjalankan hidup saya sebagai orang yang bekerja di dalam dunia seni. Jadi sampai hari ini tidak ada pikiran untuk lari atau pergi meninggalkan drama atau teater. Oke, di era digital ini, seorang aktor kemudian menghadapi satu benda baru, yaitu kamera. Tentu itu sudah sejak dulu ya, tapi kalau kita pelajari, dirunut dari awal, sejak zaman sebelum Masehi, zaman Renaissance, sampai zaman modern kekinian, di masa digital sekarang ini, orang-orang teater menghadapi berbagai media-media baru, keaktoran. Seorang aktor menghadapi dunia-dunia baru, dunia digital, bagaimana dia harus berhadapan dengan layar, berhadapan dengan kamera. Di situ seorang aktor mesti beradaptasi, bagaimana dia bisa tetap mengekspresikan dirinya sebagai seorang aktor di dalam dunia digital itu. Tetapi persoalannya kemudian, kalau aku percaya bahwa seni teater atau seni peran seorang aktor adalah seni berhadapan, bukan seni yang ditutupi oleh, bukan seni yang dihubungkan oleh sebuah kamera, tapi dia seni berhadapan. Itu yang paling kuat. Kalau untuk drama atau teater ya. Jika kemudian di dunia digital hari ini orang-orang teater atau aktor teater bertemu dengan teknologi semacam kamera dan lain sebagainya, maka saranku adalah sebaiknya dia masuk dunia film saja, karena media kamera untuk film itu akan lebih tepat bagi seorang aktor daripada dia bermain teater dan direkam, dibuat menjadi teater virtual dan sebagainya. Tetap dia akan mengalami degradasi, pengikisan kualitas, ekspresi dan sebagainya. Jadi lebih baik sekalian saja masuk dunia film untuk kalau jika berhadapan dengan kamera. Aku bermain menjadi aktor itu mungkin di hampir 100 naskah mungkin ya, bermain di situ. Menyutradarai lebih banyak lagi. Aku banyak bermain
dari sekian banyak menjadi sutradara atau ini hubungannya menjadi aktor, yang aku merasa peranku masih terngiang, masih terasa hari ini, yaitu ketika aku bermain menjadi Zong Pol Marat. Kisah pembunuhan Zong Pol Marat yang disutradarai oleh Marquis de Sade, judulnya seperti itu ya. Tapi aku menjadi tokoh Zong Pol Marat karena kenapa ini berkesan, atau mungkin ini yang paling melekat di hatiku, di pikiranku. Itu pertama kali aku menggunakan teknik pemeranan dan aku menemukannya. Bagaimana menjadi seorang aktor, bagaimana mengalami tahapan-tahapan menjadi seorang aktor, bagaimana prepare menjadi seorang aktor, dan kemudian aku berhasil. Keberhasilan aku ya dibuktikan dengan ulasan-ulasan yang cukup bagus tentang permainanku di media massa, juga ulasan dari beberapa pengamat teater. Jadi di situ aku memang belajar disiplin yang benar menjadi seorang aktor. Disiplin dari awal sampai akhir. Bagaimana aku berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin akan mengganggu jalannya ekspresi keaktoranku. Aku berhenti misalnya merokok, aku berhenti untuk begadang, aku bangun pagi, olahraga dengan benar, latihan tubuh, nafas, kemudian membaca, berkonsentrasi, latihan meditasi dan lain sebagainya. Dan hasilnya ya cukup baik. Kemudian keberhasilanku itu dengan tahapan-tahapan menjadi aktor untuk peran Zong Pol Marat di satu fase, di satu waktu. Ketika itu aku geladi bersih. Ketika geladi bersih mengalami kecelakaan. Aku sudah benar itu bikin tahapan-tahapan menjadi aktor. Udah siap main, besok harus main. Lusa harus main. Tiba-tiba aku mengalami kecelakaan, kakiku terkilir pada saat latihan di geladi bersih. Akhirnya aku tidak bisa berdiri, jadi pincang. Nah, saudara bingung bagaimana caranya. Nah, tapi ternyata kemudian dengan kepincanganku ini, aku menjadi lebih kuat bermain. Karena tokohnya memang tokoh sakit. Dia tokoh yang ada di rumah sakit jiwa dan dengan judul pembunuhan terhadap Zong Pol Marat yang dilakukan oleh pasien-pasien rumah sakit jiwa Serenton di dalam penyutradaraan Marquis de Sade akhirnya menjadi sangat kuat. Karena akhirnya adegan aku itu dibopong oleh seorang, aku dibawa kemana-mana, dibopong dan dimasukkan ke bak mandi kosong, bak mandi, merasa gatal dan sebagainya, tokohnya seperti itu, dan akhirnya dibunuh. Jadi akhirnya aku menjadi tokoh seorang revolusioner yang menyala-nyala dan berkobar-kobar secara jiwa, tetapi ringkih secara fisiknya. Mungkin itu ya yang aku pikir paling aku ingat hari ini. Fungsi seorang aktor di hari ini, di era ini, itu sama saja dengan fungsi seorang aktor di masa lalu dan ketika pertama kali ditemukan. Itu keyakinanku bahwa seorang aktor adalah, kalau bahasa yang paling lebih kerennya, imam bagi kebenaran. Dia imam kebenaran itu bukan dalam pengertian religi atau dalam pengertian nasihat-nasihat, tapi begini. Imam bagi kebenaran ini sebenarnya bahasa terjemahan dari si Stanislavski itu sendiri ya. Adalah jika dia berada di atas panggung, dia harus menjadi orang yang menafsirkan dan menerjemahkan seluruh kata-kata dan kalimat-kalimat dengan benar. Bukan kebenaran dalam arti misalkan tentang aturan-aturan kehidupan, aturan sosial, aturan agama, tetapi tentang
kebenaran-kebenaran ekspresi dia harus menjadi sangat benar. Makanya ketika seorang aktor menjalankan keaktorannya, dia harus menjadi sekaligus seorang intelektual, sekaligus menjadi seorang penyair, sekaligus menjadi seorang seniman-seniman lain. Karena kebenaran-kebenaran itu mesti disampaikan di atas panggung. Itu fungsi dia. Yang kemudian fungsi selanjutnya, setelah dia mencapai titik menjadi seorang pembawa pesan-pesan kebenaran atau pesan-pesan yang disampaikan dengan cara yang benar, lebih tepatnya. Mungkin ada orang yang percaya ya aktor saja, menjadi seorang aktor dan sebagainya. Tapi aku percaya seorang aktor harus menyampaikan kebenaran. Ada satu momentum besar yang mesti dimanfaatkan ketika dia di atas panggung. Hanya dia yang berhak berbicara di atas panggung. Ketika hanya dia yang berhak berbicara di atas panggung, pada saat itu pergunakanlah momentum itu untuk menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sehingga kemudian bisa membawa perubahan besar di masyarakat. Masyarakat bisa lebih cerdas, lebih maju, lebih terbuka pikiran-pikirannya. Itu seniman, aktor yang memiliki fungsi sosial. Menurutku, naskah yang paling bagus yang pernah aku garap atau aku mainkan itu adalah naskah yang pembunuhan terhadap Jean Paul Marat yang dilakukan oleh pasien-pasien rumah sakit jiwa Charenton di bawah penyutradaraan Marquis de Sade. Itu satu dari luar, karya Peter Weiss. Yang kedua adalah Sumur Tanpa Dasarnya Arifin Senur. Aku sudah bicara tentang naskah Jean Paul Marat ya. Lalu aku mau bicara tentang Sumur Tanpa Dasar. Itu menurutku naskah yang kuat. Arifin Senur membuat naskah Sumur Tanpa Dasar di usia kisaran 19-20 tahun. Tapi naskah itu sangat kuat sekali. Jadi di dalamnya ada banyak pengetahuan-pengetahuan atau muatan-muatan pengetahuan yang dilesakkan oleh Arifin Senur di dalam naskah dengan umur 19-20. Dia telah mencapai kematangan yang kuat sekali. Dia telah mencapai kematangan yang kuat, dan di dalam muatan naskah tersebut aku melihat ini bukan seperti orang yang berumur 19 atau 20 tahun gitu. Jadi aku pikir ini naskah keren sekali Arifin Senur bikin Sumur Tanpa Dasar. Nah, aku kemudian waktu itu menggarap untuk ujian akhir aku. Jadi aku ujian akhir itu di penyutradaraan dengan naskah Sumur Tanpa Dasar. Aku analisa, aku baca, ya itu naskah yang kuat. Di dalamnya Arifin Senur pandai mempermainkan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Kalau kata Gunawan Muhammad, kalau tidak salah, sense dan non-sense. Jadi dia memainkan itu. Terus di kalimat-kalimat yang diucapkan, ada kalimat yang sifatnya puitik, ada yang kalimat yang sifat keseharian, bahkan ada kalimat-kalimat yang bisa dipahami mengandung kadang-kadang mengandung arti yang juga sangat dalam, mengandung arti yang sangat sederhana, dan itu percampuran hal seperti itu ya Arifin Senur di situ memainkannya. Tidak hanya di dalam kata-kata, di dalam adegan-adegan pun Arifin Senur dengan piawainya membuat adegan-adegan dari awal sampai akhir seperti sebuah peristiwa. Aku melihatnya jadi ketika bikin pertunjukan sebuah peristiwa karnaval dari imajinasi. Karnaval imajinasi seorang pengarang yang kemudian aku terjemahkan menjadi sebuah pertunjukan. Itu salah satu dua naskah yang menurutku yang kuat yang pernah aku garap dan aku terlibat di dalamnya. Aku merasa tidak ada naskah yang ingin aku pentaskan dan tidak tercapai, karena semua naskah yang ingin aku pentaskan sudah aku capai. Kenapa seperti itu? Mungkin ya karena aku seorang aktor dan juga aku seorang sutradara. Jadi ketika aku ingin ada naskah yang ingin aku pentaskan,
biasanya aku bertindak sebagai sutradara. Aku ambil naskah itu, aku pentaskan. Ketika menjadi aktor, kadang-kadang aku ingin jadi aktor di tokoh ini. Misalkan aku ingin menjadi tokoh Hamlet, karya William Shakespeare, itu sudah terwujud. Dan yang lain-lain, jadi semua yang aku inginkan untuk naskah mungkin sudah tercapai. Gila, ini pertanyaan. Apakah aku menyesal memilih jalan teater? Ya, aku menyesal. Kenapa tidak dari dulu maksudnya? Karena baru tahun 95 aku menjadi orang teater. Karena aku awalnya tidak kenal teater ya. Aku hanya kenal dunia seni rupa. Jadi keluarga aku keluarga yang jago-jago gambar semuanya, dari kakekku, bapakku, pamanku, bibiku jago gambar, jago nyanyi mereka. Terus aku baru mengenal teater kemudian ya di masa SMA dan kemudian masuk ISBI, di sana mengenal di situ. Nah, jadi menyesalnya karena aku tidak dari dulu mempelajari teater. Tidak, aku tidak menyesal. Bagiku teater atau seni apapun adalah keindahan yang paling indah. Keindahan yang membuat indah juga hidupku, pikiranku, perasaanku, kesehatanku. Di sana aku menemukan dunia yang aku rasa itulah duniaku, dunia milikku, yang dimana aku bisa bebas bermain, berekspresi, menggambarkan kehidupan, menyatakan pendapat, kemudian bermain-main, tertawa, berbahagia, ya ada sedih, ada tangis, kadang-kadang ada ketakutan, ada ancaman, tentu ada, itulah kehidupan manusia. Tapi di situ aku menemukan kehidupan. Jadi aku merasa di dunia teater kemudian aku memiliki dua kehidupan ya. Kehidupan pertama adalah kehidupan yang real, kehidupan kedua adalah kehidupan di dunia teater. Menurutku itulah absurdnya seorang orang yang berkecimpung di dunia teater. Dia telah memiliki takdir dalam kehidupan yang real, tapi dia juga memiliki takdir lain dalam kehidupannya di atas panggung. Aku bisa menjadi raja, aku bisa menjadi perampok, aku bisa menjadi pangeran, aku bisa menjadi ayam, aku bisa menjadi apapun. Takdir-takdir ini yang kemudian aku jelajahi terus-menerus di dunia teater, itulah yang kemudian membuat aku merasa aku menemukan dunia itu. Dunia yang berwarna, dunia yang penuh dengan peristiwa dan lain sebagainya. Aktor teater yang aku idolakan, yang paling aku idolakan, aku mungkin akan mengambil dari yang pernah aku lihat ya. Yang aku lihat aktor teater yang kuat itu ada kakak kelas aku. Dia bermain sangat kuat. Kalau menurutku dia, tapi sayangnya dia sudah pensiun ya. Usep Mulyana. Dia. Dan kalau nanti teman-teman mungkin sayang sekali di zaman dia tidak ada dokumentasi yang baik mungkin untuk penampilan dia, tapi dia salah satu yang aku kagumi, aku rasa kekuatannya. Ya kemudian setelah itu tentu saja ada Suyatna Anirun. Di situ aku pernah menontonnya. Dan kemudian ini banyak ya akhirnya, tidak hanya jadi tidak satu. Aku memiliki banyak tokoh-tokoh ya. Pak Iman Soleh, aku melihat juga dia punya kekuatan. Bang Brur, Babeh Rahman Sabur. Menurutku mereka orang-orang yang kuat sekali di dalam permainan-permainannya. Dan bagus, terampil memainkan tokoh-tokohnya.